Jika kalian ingin mencari segala sesuatu yang singkat, aku pasti jawab bisa. Tapi hidupnya singkat. Hidup lu singkat juga. Paling banyak juga orang-orang tuh sekarang ada di satu frame di mana dia menganggap exercise itu adalah punishment. Ada klien aku, dia diet, dietnya pun diet sehat, jadi otomatis dari sisi nutrisi udah lumayan tercukupi, olahraga pun juga udah. Nah tapi nggak ada perubahan di berat badan ataupun bentuk tubuh. Oke. Itu kenapa itu, Dok? Halo, ketemu lagi dengan Dr. Chris dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Oke. Sekarang kita kedatangan tamu, ya. Siska Antolis. Hai Siska. Halo Dok. Biasanya kalau ngobrol sama Siska nggak pernah serius. Kali ini kita ngobrol serius ya Sis. Iya. Sesekali serius di meja ini. Agak-agak salah fokus nih aku soalnya. Kenapa Dok? Agak-agak lihat otot. Nggak apa-apa, tetap aja diperlihatkan ototnya. Ternyata dingin juga. Oke. Sekarang kita mau ngebahas nih Sis tentang workout as a lifestyle. Oke. Ya. Iya. Aku tuh pengen tahu perjalanannya Siska sampai berotot kayak gini tuh gimana dan berapa lama. Ini kalau cerita ini bisa di episode sama season ini. Oke. Cerita spesial otot. Jadi long story shortnya, pokoknya aku kayak gini tuh, aku di fitness journey ini tuh udah sekitar 12 tahun nih Dok. Wow. 12 tahun dari pertama aku nyemplung di dunia fitness, tapi as a member ya. Itu di tahun 2010, ya biasalah dulu masih muda gitu kan. Nyemplungnya itu sejujurnya karena ada kaitan patah hati ya. Oke. Ini Tapi bukan berarti harus patah hati baru nyemplung. Jangan sampai tunggu patah hati baru Anda menemukan passion dan kecintaan, jangan. Tapi ini kayaknya memang inilah yang dinamain kalau ada orang ngomong itu yang jelek nggak selalu buruk. Ya. Dulu jeleknya mungkin kondisi patah hati, tapi saya menemukan kayak cinta sejati di sini, cinta sejati dengan pekerjaan dan dunia sini. Jadi kurang lebih pokoknya udah 12 tahun. Jadi di 12 tahun itu ya mulai dari member, terus akhirnya kan dulu kok dokter tahu aku udah pernah sharing tuh kayaknya tuh aku dulu kerja di kantoran. Iya, sering lihat tuh fotonya. Masih unyu-unyu gitu kan? Masih unyu, pakai blazer, kutekan gitu. Cuman pas waktu akhirnya udah nemuin kayak maksud udah ngerasa enjoy nih ya, meskipun karena patah hati tapi kok enggak. Ternyata kayaknya aku happy gitu loh ketika aku melakukan olahraga, workout, aku happy gitu. Dan aku berusaha untuk menyelam lebih dalam. Ya, lama-lama tiap kali kalau kerja di kantor itu this is not so me gitu kan. Aku sampai bingung, ini orang kantor ya. Kenapa sih bisa secinta ini dengan pekerjaannya gitu loh. Aku jam 5 itu, jam 5 kan biasa kita teng pulang kan. Jam 5 kurang 15 aku pasti udah hilang Dok. Kayaknya gue mesti lapor sama bos. Aku pasti udah hilang. Udah mau pencet fingerprintnya gitu kan, otaknya pengen nge-gym. Nah udah situ lama-lama berjalan nih kayaknya nggak begini nih hidup nih gitu kan. Nggak deh, aku resign dari kantor, dari kerjaan aku, dan aku kasih CV, surat lamaran ke salah satu mega gym di Jakarta. Mulai dari situ, aku kayak kekeh nih. Kayaknya mungkin aku nggak cuman harus jadi member, tapi aku tertarik untuk belajar lebih dalam nih tentang olahraga. Banyak hal yang bisa dipelajari lagi gitu kan. Beda kalau kita member ya cuman sekedar tahu olahraga ini. Enggak, tapi aku kepengen kayak terjun langsung di lapangan. Karena aku merasa aku cinta di dunia ini. Akhirnya aku belajar bertahap tuh dari yang cinta dengan dunia fitness, olahraga. Setelah aku menjalani foundation untuk personal trainer,
terus langsung terjun di lapangan pelan-pelan, ngobrol sama member gitu kan. Aku menemukan lagi passionku, aku suka ngajar. Gitu. Bertahap ya? Bertahap, jadi aku suka ngajar. Oke, baru dari situ sampai sini bertahap juga gitu kan. Nah, jangan dikira dulu meskipun aku jadi PT, Dok, aku enggak mengalami apa yang wanita-wanita kita temuin sekarang itu alami gitu loh. Dalam Maksudnya? arti gini, kalau sekarang aku udah di tahap paham nih workout as a lifestyle. Gimana aku olahraga untuk apa? Gimana aku mencukupi nutrisi untuk apa? Gitu loh. Tapi dulu pun aku pernah ada di tahap yang rata-rata cewek-cewek sekarang rasain maunya kurus. Nah, Takut nih makan ini, maunya instan. Maunya ini, maunya itu, segala maksudnya coba ini, coba itu, coba obat diet, pil diet. Jangan salah, aku pernah coba. Ternyata ya. Nah, dengan semua perjalanan kayak gitu tuh sampai akhirnya di titik karena aku sudah mengalaminya. Makanya kenapa aku bilang nggak working. Kayak gitu semua itu buang jauh-jauh gitu loh. Karena sampai saat ini masih kebanyakan orang ya, nggak perempuan, nggak laki, apalagi yang mengalami overweight sampai obes, itu kadang-kadang datang ke dokter atau mungkin ke nyari personal trainer, langsung gini, dok bisa nggak 1 bulan aku turun 20 kilo? Aduh, masih banyak yang kayak gitu. Nah, kayaknya mesti share nih sis, berapa lama sih bisa jadi otot begitu, terus kok emang bisa kurus tuh bener nggak sih harus dalam waktu singkat? Untuk jujur aja ya, untuk dalam waktu singkat tuh mungkin, hoax ya? Mungkin bisa Dok, tapi hidupnya juga singkat. Oke, jika kalian ingin mencari segala sesuatu yang singkat, aku pasti jawab bisa. Tapi hidupnya singkat. Hidup lu singkat juga. Mau kurus bisa, nggak usah makan. Bener. Dari dulu pertama aku jawabnya mulai sabar, mengedukasi. Lama-lama sekarang aku jawabin mau lu apa gitu. Mau lu apa gitu, ya kan? Hajar gitu kan. Mau singkat. Ya udah lu cari sana, lu sedot lemak kayak apa kek gitu kan gitu. Semua mau yang instan. Iya, nggak bisa karena apa sih? Kayak apalagi cewek ya. Apalagi kayak aku cewek untuk dapetin kayak gini tuh perjuangannya udah menguras dompet, menguras tenaga, menguras waktu, menguras keringat gitu. Menguras emosi. Nah, menguras emosi dan pengorbanan untuk tetap konsistennya itu. Nah, itu yang berat. Dok. Konsistensi itu yang berat. Dan kuncinya satu. Dulu aku pernah ada di posisi nih, rata-rata kalian semua nih cewek-cewek yang ngomong, aku pengen kurus. Oh, pernah. Sampai sekarang aku ubah mindsetnya. Aku ingin lebih sehat dan tambah kuat. Nah, jadi goalnya lebih sehat dan tambah kuat, bukan kurus. Kurus bonus. Yang penting sehat dulu dan tambah kuat gitu. Kalau mau kurus bener gampang. Kurus gampang. Kalian bisa melakukan perjalanan singkat apapun itu. Kalau kurus gampang, tapi ya Dok, maksudku gini, yang buat aku pribadi body goal itu adalah tubuh yang bisa dimiliki seseorang dalam jangka waktu yang lama. Long term. Bukan cuman 2 bulan kece. Wah, aku mau liburan. Aku mau liburan nih. Mau liburan ngapain? Langsung beli paket paket diet ini ke dokter. Waktu nggak sabar ya. Waktu liburan sih kece, pulang-pulang buf. Ngapain dan gitu paling kan? Banyak juga orang-orang tuh sekarang ada di satu frame di mana dia menganggap exercise itu adalah punishment. Nah, agree. Ini pernah aku angkat sedikit di Instagram itu. Jadi itu masih banyak Dok. Masih banyak. Meskipun kadang mereka itu ngomong sis mau olahraga nih mau olahraga kemarin habis makan banyak. So what? Tuh. Apa yang udah kalian makan, apa yang udah kalian lakukan di hari kemarin, coba enjoy gitu loh. Iya, maksudnya jangan merasa bersalah sesaat. Iya, jangan merasa bersalah sesaat. Untuk apa kalian merasa bersalah sesaat? Badan itu gini. Kalau kalian ingin badan itu paham dengan apa yang kalian mau, yang pertama kalian harus pahami apa kebutuhan badan itu. Betul.
Apa yang badan lu tuh butuhkan itu lu harus pahami dulu. Iya, kadang-kadang kita even nggak paham badan kita itu maunya apa. Lu maksa, lu panis, lu pikir Iya. badan lu kagak bisa ngambek cuy gitu. Betul. Contoh badan ngambek apa dok? Stresnya meningkat. Banget. Ketika stresnya meningkat apa yang terjadi dok? Pokoknya gejala burnout keluar semuanya. Nah, kalau Ya. udah kayak gitu akhirnya terjadi inflamasi di dalam. Iya. Kalau udah terjadi inflamasi di dalam, Ujung-ujungnya ya aging juga gitu ya. kan. Jadi kalau yang namanya kita nggak mengenali bahasa tubuh kita, terus maksain semuanya pengen instan, semuanya maksa, badan kita inflame. Ya, badan kita mengalami satu stage yang kita sebut inflamasi. Ya. Inflamasinya tuh di level sel loh, ya, sehingga semua sel kita akibat inflamasi rusak. Oke, begitu inflamasi, sel rusak, and then menjadi aging. Aging itu bukan wrinkle aja. Aging itu bukan cuman sekedar muka turun karena gravitasi. Iya betul. Ya. Jadi yang Keriput namanya lah, orang tuh berpikir aging itu ketika muka kita yang tadinya kinyis-kinyis terus jadi tua. Bukan. Aging itu onderdil dalam ya. Benar. Ya, Makanya jadi- kalau ada timbangan badan, komposisi badan tuh ada yang namanya metabolic age. Yes. Kalian umurnya masih berapa, misal 35 tahun tapi metabolic age-nya kayak 50 tahun ke atas. Iya. Itu contoh aging ya, Iya, betul. Jadi kan ada dua tuh kalau usia tuh ada dua. Kita bilang chronologis age ya sama functional age. Ya chronologis age tuh setiap kita ulang tahun tuh umur kronologis oke. ya. 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun tuh usia kronologis. Tapi ada usia functional ya, berdasarkan metabolisme kita. Ya, jadi kadang-kadang bisa aja usia kronologisnya sebenarnya baru 25 tapi karena dia overweight atau even obese, begitu ditimbang dengan timbangan yang bisa baca functional age, umurnya tahunnya 50 gitu Berarti kan. nih salah satu contoh aging di bagian dalam badan itu adalah metabolisme melambat juga kan dok? Pasti. Ya, begitu kita mengalami metabolisme yang mulai menurun, ya, itu udah tanda-tanda awal aging, gitu. Dan kita pasti tahu dong, salah satu buat ningkatin metabolisme yang murah meriah apa? Olahraga. Yes, ya. Itu dia. Jadi kembali ke topik kita nih. Jadi kita emang harus bikin exercise as a lifestyle, ya kan? Jadi lifestyle. Sebuah kebutuhan sama kayak kalian memerlukan makanan. Betul. Untuk hidup. Nah makanya orang-orang suka nanya nih ke aku, sis kok lu bisa sekonsisten itu dari dulu? Yang aku sadar, aku nggak bisa hidup tanpa olahraga sama kayak aku nggak bisa hidup tanpa makanan. Ya. Jadi suatu kebutuhan bukan kewajiban. Betul. Ketika kamu memperlakukan olahraga sebagai kebutuhan, ya kamu akan jalaninya enjoy. Sama kayak kalian makan, ada kebutuhan ketika udah jam makan nih, wah karena kalian kebutuhan, jadi kalian menikmatinya itu enak banget gitu loh. Menjalani prosesnya, olahraganya, setiap detail, setiap proses kalian akan ya, menikmati gitu. Tapi ketika satu hal dalam olahraga itu kalian bikin jadi satu kewajiban, ya sama aja kayak anak sekolah. Iya. Kalau bisa cheating. Iya, nah cheating tuh salah. Oke, berarti tadi tanda-tanda awal aging salah satunya adalah dengan melambatnya metabolisme. Agree ya? Kira-kira nih pengalamannya Siska nih. Ada nggak olahraga yang spesifik untuk meningkatin metabolisme? Atau any kind? Kalau menurut aku pribadi dan apa yang sudah, maksudnya yang pernah aku pelajari dan aku alami, salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme itu olahraganya seperti weight training, gitu. Strength training. Oke. Karena apa? Tujuannya apa? Untuk meningkatkan massa otot. Yes. Nah, benar. Ketika kita mempunyai massa otot yang lebih banyak di dalam tubuh kita ini, berarti kita mempunyai alat pembakar lemak juga lebih besar gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling efisien itu adalah yaitu weight training, strength training. Tapi kan orang itu selalu ngiranya weight training itu kayak apa, harus angkat besi gitu yang segede-gede gaban. Enggak juga. Kita body weight itu juga termasuk weight training. Karena apa? Karena ketika kita berolahraga ngangkat beban tubuh sendiri itu berat loh. Bener. Begitu. Ya.
kadang perempuan pada umumnya ya masih ilfil dengan otot. Benar. Ya. Nggak tahu kenapa. Jadi kesannya, waduh, kalau mau ngurusin badan jangan olahraga, nanti ototnya keras, nanti terus nggak bisa, nggak bisa kurus karena ototnya keburu keras, bener nggak tuh ya? Waduh, bukan bener lagi itu dok, ada yang selalu ngomongnya, aduh jangan punya otot nanti kayak laki. Iya, bener. Nah, jadi kalau laki nggak punya otot, dikira laki lahir udah pakai otot, udah punya otot maksudnya, belum tentu, bener kan dok? Bener, maksudnya meskipun bener. laki, kenapa? Yang aku bingung itu di sini. Kita tuh kayak mereka rata-rata memahaminya itu otot identik dengan laki. Betul. Padahal nggak semua laki punya otot. Heran. Ya, padahal kita itu sebenarnya ya, apalagi perempuan ya, laki-laki oke lah, kita lagi nggak bahas laki-laki saat ini, anggap perempuan itu ya amat sangat butuh otot makin tua. Benar nggak? Benar. Iya kan? Karena perempuan itu gampang gemuk. Nah, dan rentan osteoporosis. Yes. Nah dok, kalau tadi kita kan ngomong nih, untuk meningkatkan metabolisme itu kan salah satunya adalah seperti olahraga weight training, strength training. Nah, ada nih dok, kalau misal aku pengen tahu nih, apakah aging itu bisa disebabkan dengan overtrain, terjadinya overtrain, apakah bisa menyebabkan tubuh itu mengalami aging? Oke. Sebenarnya gini, badan kita itu unik ya. Badan kita tuh ibarat kalau lagu dangdut ya, sedang-sedang saja. Sedang-sedang ya gitu kan. Jadi badan kita itu segala sesuatunya termasuk olahraga kurang nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Oke. Kenapa? Ketika kita overtraining ya badan kita mengalami stres. Oke, ketika kita stres, hormon stres akan keluar ya, hormon kortisol kita tinggi terus. Which is ketika hormon kortisol kita tinggi terus-terusan jangka panjang karena kita overtrain akan terjadi satu kondisi yang disebut adrenal fatigue. Abis olahraga bukannya seger tapi malah loyo. Iya. Atau kita mungkin kenalnya burnout ya. Burnout ya. Jadi kok abis olahraga bukannya berasa seger. Ya. Tapi loyo, capek. Nah, tapi gini dok. Ini kalau yang terjadi di pengalamanku ya, yang sekitar member aku, makanya aku selalu bilang gini, cukupi kebutuhan nutrisinya. Karena antara dua nih dok, aku juga suka bingung antara mereka overtrain atau mereka kurang nutrisinya, seperti cukupkah proteinnya, cukupkah magnesiumnya, cukupkah maksudnya vitamin, karbonnya, proteinnya. Nah itu kadang gini, beberapa ini kalau yang udah pernah aku temuin lah, ada beberapa orang itu emang kalau dalam satu hari itu dulu waktu kalau aku masih jadi PT, wah ini dari pagi dari buka sampai sore tuh bisa di situ ngikutin berapa kelas, kagak capek-capek apa dia gimana? Aku bingung, kamu punya rumah apa gimana ya? Gitu. Jadi kagak, maksudnya apa ya? Kayak aku tuh bingung, Ci nggak capek gitu, Kak nggak overtrain. Kadang menurutku mereka sendiri tuh masih bingung overtrain itu seperti apa gitu loh. Mereka sendiri tuh masih bingung. Nah, kira-kira kayak kalau menurut dokter nih, untuk mencegah terjadinya overtrain itu apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya ya olahraga yang baik ya, olahraga yang baik itu adalah, let's say kita lagi ngomongin weight training ya, angkat beban. Kita harus punya waktu atau periode di mana kita memberikan si otot itu istirahat, recovery ya. Jadi abis weight training and then kita harus kasih waktu recovery ya. Dan itu tiap orang memang beda-beda masa recovery-nya ya. Biasanya kita ambil common aja, generalisata aja, bahwa seminggu 3 kali itu weightlifting itu karena kayak weightlifting, weight training, istirahat, weight training, istirahat, weight training, istirahat. Baiknya begitu. Tapi ada orang kan juga yang setiap hari weight training. Nah, kalau dia setiap hari weight training itu nanti iniin dengan bebannya itu kayak dimainin ya. Itu saya dok. Saya tiap hari, tapi benar. Jadi kalau dulu jadi ya namanya aku kan jalan sambil belajar ya. Jadi aku coba nih misal nih berapa hari misal 3 hari berturut-turut aja itu
weight trainingnya itu dengan beban yang lumayan ya. Aduh, amsyong kayak abis selesai olahraga bukannya fit. Iya. Bengong Nah, banget ini. cara ngakalinnya beberapa orang memang tidak bisa tidak olahraga, tidak bisa tidak weight training. Gimana ngakalinnya? Kan tadi kita udah sampein harus ada masa recovery. Oke. Lakukan weight training alternating position. Yes, agree. Ya. Jadi let's say hari ini aku ngelatih otot upper body ya, and then besok konsentrasinya lebih ke lower body ya. Terus next aku main di abs. Ya kan? Jadi hari ini absnya istirahat, and then kita main. Nah itu bukan berarti terus kalau tadi, dokter bilang kan katanya harus istirahat. Hari ini saya nggak olahraga sama sekali, enggak juga gitu. Jadi kita bisa ngakalin dengan cara si ototnya yang dilatih bergantian. Jadi hari ini otot ini istirahat dulu ya, tenang-tenang dulu ya. Saya mau ngelatih otot yang ini gitu, seperti itulah ya. Sehingga tidak terjadi burnout. Seperti itu kira-kira. Kadang orang ada juga nih orangnya bingung. Ini antara dia kalau udah biasa udah lama nggak olahraga, sekalinya olahraga mereka kan bakal ngerasain ada yang namanya DOMS, pegel gitu kan. Jadi besoknya itu mereka bisa terus nanti dia datang ke aku, sis ini apa overtrain ya, pernah loh. Padahal baru mulai udah overtrain. Overtrain, aku sampai bingung jawabnya. Kak, itu bukan overtrain. Kalau overtrain itu kemarin kakak sebulan penuh tuh kalau perlu 7 hari 7 malam olahraga nggak berhenti. Ini kan baru sekali gitu kan. Kakak off-nya 1 tahun, olahraganya baru 1 hari. Baru sehari gitu. Itu gimana mau overtrain? Dan itu overthinking juga, itu. Mungkin kakak overthinking gitu. Bener. itu. Gitu. Jadi kadang ya untuk memberikan mereka edukasi ini kadang suka memang agak susah-susah gampang ya dok gitu loh. Maksudnya betul. Kayak kita udah kasih tahu nih arahannya gitu. Kayak, makanya itu tugas lu sis, ya kan. Jadi ngasih tahu tips-tips gimana caranya olahraga supaya nggak overtrain gitu kan. Terus kalau emang mau kita kombinasiin dengan makanan, nanti ada jadwal khusus kita ngomongin makanan. Gitu. Soalnya gak gampang juga kita bahas makanan buat olahraga, ini agak berbeda gitu kan. Tapi basically memang kalau yang namanya olahraga itu juga gak boleh berlebihan ya. Ketika berlebihan badan kita justru jadi stres. Ya, stres tuh bukan berarti ada masalah. Ada. Aku pernah loh dok ngalamin itu stres di badan. Jadi dulu maksudnya aku kan olahraga suka banget tuh. Dan tanpa aku sadari olahraga itu sebagai salah satu pelampiasan rasa stres. Aku stres pikiran ya. Jadi aku lampiasinnya ke olahraga. Nah aku olahraga dalam sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Which is bisa sampai 6 jam sehari itu. Dan itu aku ngerasa kalau aku ngelihat sekarang ya, orang mungkin mikirnya ya lu kan sehari latihan 6 jam tuh olahraga kok enggak kurus-kurus. Betul. Justru lebih shapes, lebih lean sekarang daripada dulu. Benar. Secara sekarang aku cuman olahraga bener-bener efisien banget waktunya. 2 jam paling lama gitu loh. 1 sampai 2 jam. Nah orang tuh suka salah. Dia pikir makin lama olahraga makin cepat kurus. Padahal kalau olahraganya berlebihan badan kita inflame atau inflamasi, bukannya kurus. Ketika hormon kortisol kita naik, insulin kita naik, lemaknya malah gini, gua nggak mau lepas nih lemak gitu karena badan jadi soalnya lemak itu adalah cadangan energi ya kan. Jadi malah akhirnya nggak bisa dibakar itu lemak. Tuh dengerin tuh guys ya. Bukannya jadi kurus, yang ada tambah stres. Ya, jadi kembali ke rumus semula dan aku bilang rumus lagu dangdut sedang saja. Nah dok, tapi ada lagi nih kasus yang sering banget aku temuin nih ya, dan bahkan pernah aku juga handle. Jadi kalau ada klien aku, dia diet, dietnya pun diet sehat, jadi otomatis dari sisi nutrisi udah lumayan tercukupi, olahraga pun juga udah. Nah tapi nggak ada perubahan di berat badan ataupun bentuk tubuh. Itu kenapa itu dok? Iya, sebenarnya kalau kita mau tahu lebih dalam kenapa kok
orang-orang yang overweight atau obese itu udah makan atau diet gila-gilaan, terus udah olahraga juga, terus kok timbangan gak geser ke kiri, harus kita assessment dulu ya. Apa sih yang mungkin terjadi pada tubuhnya? Kenapa? Karena ada satu hal yang mempengaruhi weight loss ya, yang suka kita lupa ya. Jadi weight loss itu pertama memang kalori defisit ya. Benar. Jadi dietnya juga diatur, terus kalori yang keluar itu ditingkatin dengan salah satunya olahraga. Tapi ada satu kondisi di mana dua itu nggak berpengaruh karena pengaruh hormon ya. Nah ini biasanya keterlibatan hormon ini bisa muncul di usia berapa aja ya. Contohnya yang paling common, yang benar-benar hormon yang benar-benar terlibat dengan metabolisme itu sebenarnya hormon tiroid. Oke. Ya, jadi pada orang-orang yang tiroid itu bisa hipo ya, jadi rendah, hipotiroid atau hipertiroid ya. Kalau hipotiroid biasanya ciri-cirinya orangnya gemuk, terus slow ya. Hipo tuh semuanya serba slow, termasuk pencernaan ya. Jadi biasanya kalau orang-orang hipotiroid itu pupnya itu bisa seminggu sekali. Ya, jadi dia semuanya itu serba lambat. Meskipun fibernya pun tercukupi. Ya, jadi walaupun dia makan fiber banyak, nggak akan terlalu signifikan. Ya, jadi kalau sudah mengalami hipotiroid, tapi yang paling banyak sebenarnya bukan hipotiroid sebenarnya. Kalau hipotiroid itu udah stadium mulai akhir. Gitu. Yang paling banyak di lapangan itu adalah underactive thyroid, di mana hormon T3 dan T4, di mana T3 hormon aktif thyroidnya itu slightly rendah. Oke. Ya. Nah itu memang nggak gampang ya, dan kita harus cek lab. Ya. Nah underactive thyroid inilah yang bikin susah berat badan turun, itu salah satunya. Ya. Terus hormon apa lagi yang bikin? Estrogen. Ya, nah ini sering terjadi pada anak-anak yang masih ABG dan obes ya. Kok estrogen? Estrogen itu hormon yang banyak pada wanita, yang dia itu sifatnya itu kayak nahan lemak gitu loh. Lemak menghasilkan estrogen, estrogen nahan lemak, itu udah kayak lingkaran setan. Muter aja terus di situ. Nah, kalau kayak gitu, yang pertama itu kita sebut satu kondisi disebut estrogen dominance ya. Estrogen dominance itu pemicunya banyak. Dan celakanya pemicunya paling sering saat ini kalau masih ABG itu lifestyle. Contohnya ya, plastik. Sehari-hari kita kontak dengan plastik. Plastik itu adalah komponen yang merangsang namanya phytoestrogen ya. Jadi dia itu merangsang estrogen kita tinggi. Contohnya nih ya, minum dari botol plastik. Gitu. Kayak gitu aja ngaruh, Dok. Iya, terus abis gitu contoh aja nih kayak gini, abis ngambil ATM, keluar skripnya, terus remes-remes buang. Ngaruh nggak? Skrip dari kertas ATM itu kan dilapisin plastik ya. Nah ketika kita remes itu diabsorb loh plastiknya sama kulit kita. Oh my god, sampai sedetil itu. Iya, dan itu kita nggak sadar dan kita lakukan bertahun-tahun dan ternyata merangsang estrogen. Ya, terus apalagi yang bisa merangsang estrogen? Yang paling sering pada perempuan, parfum. Oh my god. Buang guys. Ya, jadi perempuan tuh nggak bisa lepas dari make up, dan dari sekian banyak produk make up yang paling banyak kita bilang mendisrupt hormon adalah parfum. Ya, kita itu nggak bisa lepas dari hand body, nggak bisa lepas dari semua macam pewangi-pewangi, even pewangi pakaian, pewangi ruangan, lilin pewangi ruangan, itu semua chemical dan itu merusak hormon kita. Nah itu yang kita nggak sadarin, itu bikin chaos gitu loh. Nah itu yang bikin kadang-kadang masa sih bisa bikin gemuk? Bukan bisa bikin gemuk, tapi ketika kita
terkontaminasi dengan chemical-chemical yang merangsang kita punya produksi estrogen, itu sulit untuk nurunin berat badan. Dari 2 hormon itu aja, kita banyak loh cerita hormon, nanti kita bisa punya sesi sendiri lagi. bisa Kita punya sesi sendiri lagi untuk hormon aja, karena yang terlibat dengan berat badan itu selain hormon tiroid, estrogen dan progesteron, terus ada leptin, ada leptin resistance, insulin resistance, Ini seru nih guys. Pokoknya kalian harus tungguin nih. Ini pernah ngobrol sebelumnya. Cuma nanti bakal dikupas tuntas lagi nih. Kita bicara leptin resistance. Aduh, itu banyak yang nggak mudeng, nggak tahu tentang leptin resistance ya. Jadi sebenarnya apabila seseorang sudah mengalami diet mati-matian, olahraga sampai capek, enggak kurus-kurus, buruan deh konsultasi sama dokternya. Berarti udah harus cek hormonnya. Banyak ya yang ternyatanya bisa kita bahas, cuman tadi exercise as a lifestyle. Iya, itu benar-benar nggak cuman exercise as a lifestyle, tapi masih banyak dalam-dalam yang berhubungan dengan exercise-nya, dengan kita sendirinya. Betul. Ternyata dampaknya luas banget. Jadi buat semuanya yang dengerin, intinya adalah tadi Siska udah sebutin tuh ya, jadikan exercise itu benar-benar need ya, kebutuhan. Bukan punishment. Betul. Ya, bukan kewajiban. Betul. Ya, 2 itu mesti tanam di sini. Ya, jadi exercise as a need, karena exercise is part of lifestyle. Jadikan kebutuhan dulu daripada nanti disuruh jadi kewajiban, lebih berat. Yes. Ya, disuruh exercise-nya karena udah ini itu disuruh dokter, itu udah kewajiban, itu nggak enak. Jadi pokoknya, mending jadiin kebutuhan baru. Kalau perlu jadi hobi. Betul. Ya, hobinya apa? Olahraga. Cakep kan? Ya. Oke, next kita bahas lagi part-part yang berhubungan dengan exercise dengan lainnya. Oke. Di sini Dr. Grace dan Siska. Kita dari Dr. House Lifestyle Clinic.